Qala ba'dul ulama yajuzu an yakuna ma'na ta'ajjubil mansubi ila Allah izharu ajabi hadzal amr li khalqi. Menurut sementara ulama mengatakan bahwa bisa jadi makna ta'ajjub yang dinisbatkan kepada Allah itu tujuannya adalah untuk menampilkan keajiban persoalan ini terhadap makhluknya. Dari firman Allah, ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasil. Allah Allah ta'ajub melihat orang digiring ke sorga dengan rantai-rantai besi. Li'annahu badi'us sya'n. Karena sangat indahnya persoalan. Saking indahnya, saking enaknya. Wa huwa annal jannata allati akhbarallahu bima fiha minan na'imil muqim, yaitu bahwa surga yang diceritakan Allah termasuk di dalamnya segala macam kenikmatan, wal khulud fil 'aisyir raghdid daim, dan keabadian dalam kehidupan yang serba mewah dan abadi, wa min hukmi man sami'a biha, dan sudah sewajarnya orang yang mendengar tentang surga, min zawil aqli, dari orang yang berakal, an yusari'a ilaiha, tentu akan bersegera memasuki surga. Kalau otaknya encar, ya gagin masuk surga boleh. Wa yabdulu judahu fiha, dan mengerahkan segala kesungguhannya. Wa yahtamilu al-makariha wal masyaqqati liyanalaha, dan siap menanggung segala berbagai kesulitan dan kepayahan untuk memperoleh surga. Wa haula'i yafirruna minha, tetapi mereka itu orang-orang bodoh tuh malah melarikan diri, malah ngadui surga. Wa yarghabuna anha, dan membenci surga. Hatta yuqadu ilaihi bisalasil, sehingga digiring dengan dirantai. Kama yuqadu ilal makarihil azimati, seperti digiring kepada kesulitan-kesulitan besar, allati tanfiru min hattiba, yang biasa tabiat kita atau pribadi kita menjauhi dari kesulitan itu, seperti kita menjauhi persoalan-persoalan yang tidak kita sukai. Ya, jadi artinya bahwa semua orang kalau ditanya pengen sugih beli, pengen. Iya pengen sugih, tapi menggawainya malas. Ini kan terjadi pada diri kita sendiri. Kamu mungkin suatu ketika pernah kepengen bangun malam, pengen sholat tahajud. Ya, suatu ketika utangnya numpuk, ya kan. Suatu ketika istrinya menuntut cerai. Suatu ketika lagi dikejar-kejar polisi, ya niat tahajud pengen berdoa. Ya, tetapi oleh karena begitu hati kita bergerak ingin bangun malam, itu Allah sudah perintahkan malaikat. Hai malaikat, tugas tungguin hambaku ini, dia pengen bangun malam, bangunkan. Kalau Allah itu sayang sama kamu, begitu dibangunkan malaikat, setan menggoda dan kamu tidur lagi, Allah akan perintahkan, hai malaikat, aku tidak mau, pokoknya dia harus bangun malam ini juga. Langsung detak petang diri aku, betul nguyuh telinganya. Tangi beli akhirnya. Ketika Allahnya itu sudah menentukan akan menolong kamu, bagaimanapun hebatnya godaan setan tetap bisa kita lampaui ujung-ujungnya. Jadi tetap aja la hawla wala quwata, kita nggak bisa punya apa-apa. Tapi dalam kesehariannya kita tidak punya bukti bahwa dia punya keinginan seperti itu. Jadi artinya bahwa di dalam diri kita terdapat kontradiksi. Ada satu pertempuran yang tidak ada jaminan kalah, tidak ada jaminan menang. Sewaktu-waktu bisa menang, sewaktu bisa kalah. Sehingga keajaiban itulah
yang dinisbatkan kepada Allah, ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ila jannati bisalasil. Suma innal haqqa subhanahu ghaniyun 'anil intifa' bil manafi. Kemudian lagi bahwa Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan apapun, tidak meminta, tidak mendapatkan kemanfaatan apapun. Allah tidak mendapat keuntungan apapun. Fima amaraka bihadza wa nahaka an hadza. Ketika Allah menyuruh kamu melakukan ini dan Allah melarang itu tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Allah. Allah nggak butuh, maka illa lima laka fihi min jalbil manafi wa daf'il madar. Kecuali di dalam perintah Allah itu ada kemanfaatan, di dalam larangan Allah ada bahaya terhadap dirimu sendiri. Atas dasar apa kamu ngerasa ngutang sehingga menuntut bayaran sama Allah? Jadi ketika kita menuntut pahala dari Allah, sama saja kita menuduh Allah mengambil keuntungan. Ada take and give antara kita dengan Allah, kan begitu. Saya memberi Allah dan Allah juga memberi saya dong. Ketika orang tua itu memberi uang anaknya yang rajin sekolah, itu menstimulasi. Nah, jadi artinya bahwa ketika Allah menyuruh kamu belajar, nyuruh sholat, nyuruh puasa, nyuruh zakat, nyuruh haji, nyuruh nyantuni anak yatim, nyuruh bikin tempat-tempat ibadah, nyuruh kamu jujur. Untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Allah mah butuh berapa nih sih aku beli. Tapi kebalikannya, kamu yang butuh sama Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, engkau semuanya membutuhkan Allah. Tapi Allah nggak butuh sama kamu kok. Allah kaya sendiri, sugi dewek. Ya, nah itu yang perlu di ini. Jadi di bab ini saja kalau kita sadari, artinya tidak ada alasan apa sebabnya kamu nggak nurut. Nggak ada alasan. Ya nggak ada alasan. Aujaba alika wujuda ta'atihi wa ma aujaba alika illa dukhul jannati. Allah mewajibkan kamu harus mentaati perintah Allah, ya. Dan Allah mewajibkan apapun kepada kamu, tidak lain kecuali suruh masuk surga kok. Artinya betapa baiknya Allah menyuruh sesuatu untuk dirinya sendiri, manusianya. Kok hebat banget Allah. Iya kan?